Shalom dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Desinto Wong Langit dengan NIM 221611134 dari kelas D2 Aplikasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi telah berkembang dengan pesat dan menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini informasi telah menyebar di berbagai media seperti media cetak dan media elektronik. Dari 0,4% pengguna dari seluruh penduduk dunia, kini naik 60 kali lipat di tahun 2008. Ironisnya, tidak semua penduduk dapat mengakses internet sehingga terjadi kesenjangan teknologi informasi. Penetrasi internet baru 2,3% atau sekitar 0,1,5 miliar penduduk dari total keseluruhan jumlah penduduk dunia yang diestimasi sekitar 6 miliar jiwa. Indonesia merupakan negara yang tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai permunculan dan terrealisasinya sistem wireless di berbagai tempat seperti di universitas, tempat umum, pusat perbelanjaan, kantor-kantor maupun taman-taman. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa negara Indonesia merupakan negara terbuka terhadap perkembangan teknologi informasi. Desa digital adalah konsep pembangunan desa yang memberdayakan masyarakat dengan sarana teknologi informasi yang memadai, yang dapat mengakses informasi setara dengan masyarakat perkotaan. Selain itu, informasi berbasiskan sistem teknologi digital menampung seluruh informasi penting yang berhubungan dengan usaha pertanian setempat dan lahan, lamaran cuaca dan pengembangan bibit unggul dan lain-lain. Desa digital merupakan katalis pembangunan desa mandiri. Selain itu, manfaat adanya desa digital antara lain, bagian pertama yaitu mendukung perbagian keamanan dan mempercepat perkembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi sesuai dengan modal solo teknologi dan meningkatkan efisiensi yang akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah. Yang ketiga, meningkatkan akses informasi dan pengetahuan. Nah, next. Ini model pertumbuhan ekonomi atau model slope. Model pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada teori pertumbuhan neoklasik yang dikemukakan oleh Abramovich dan Solow pada tahun 1957 dan Sumirto 1991. Hubungan antara modal dan tenaga kerja, serta output dan barang jasa. Kemajuan teknologi merupakan variabel eksogen yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berproduksi sepanjang waktu dan dinyatakan dengan persamaan fungsi produksi, atau Y sama dengan F dalam kurung K, L, dan E, di mana Y adalah output total, K adalah modal, dan L adalah penduduk atau tenaga kerja. Sedangkan N adalah variabel baru yang disebut efisiensi tenaga kerja asumsi tentang kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menyebabkan efisiensi tenaga kerja atau E tumbuh pada tingkat G. Bentuk kemajuan teknologi itu disebut pengoptimalan tenaga kerja dan disebut juga tingkat kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Karena angkatan kerja L tumbuh pada tingkat N dan efisiensi dari setiap unit tenaga kerja E tumbuh pada tingkat Y, maka jumlah pekerja efektif L kali E tumbuh pada tingkat N tambah G. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja. Desa digital. Pengertian desa digital yaitu pembangunan konsep pedesaan yang memberdayakan masyarakat dengan sarana teknologi informasi yang memadai. Yang kedua, analisis SWOT. Dalam mengikuti 1997, string adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani. Yang berikut, distinctive competence. Kekuatan merupakan suatu kompetensi berbeda atau yang
dan bahasa Inggris distinctive competence yang memberi perusahaan suatu keunggulan komparatif dalam pasar yang berkaitan dengan sumber daya, keuangan, citra, kepemimpinan, pasar, hubungan pembeli dan pemasok, dan lain-lain. Weakness merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja efektif suatu industri. Opportunities merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau industri. Identifikasi dari segmen pasar merupakan perubahan-perubahan dalam keadaan bersaing, perubahan teknologi, dan hubungan pembeli pemasok yang menunjukkan suatu peluang. Berikut threats merupakan suatu utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman adalah rintangan utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan. Masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, daya tarik pembeli pemasok yang meningkat, perubahan teknologi, kebijakan baru yang dapat merupakan ancaman bagi keberhasilan suatu industri. Ya, di sini merupakan sebuah tabel format matriks SWOT internal eksternal. Ini merupakan sebuah bagan tentang kemajuan Indonesia dalam suatu bidang teknologi informasi. Merupakan bagan kerangka pemikiran. Ini sumber. Data-data yang digunakan dalam karya tulis ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan teknologi informasi yang dikelolakan oleh lembaga terkait. Analisis dan sintesis merupakan satu gambaran umum pengguna internet dunia, dan Indonesia merupakan negara pertumbuhan pengguna internetnya cukup besar. Dari data APC atau dalam kurung Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet dan Indonesia, perkembangan pengguna internet sampai pada akhir 2007 lalu secara kumulatif telah mencapai 25 juta orang. Angka ini dibanding dengan 48 atau 8 kali dibandingkan jumlah penduduk internet Indonesia pada tahun 1998 yang hanya memiliki 512 orang saja. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet tertinggi. Sekitar 25 juta penduduk Indonesia telah terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, di sini merupakan sebuah tabel perbandingan presentasi pengguna internet jasa dan Asia Tenggara terhadap populasi. Analisis SWOT desa digital. Dalam proses penyerapan konsep desa digital, terdapat banyak faktor pendukung dan faktor penghambat, baik dari sisi desa maupun eksternal. Pada karya tulis ini digunakan identifikasi SWOT, strength, weakness, dan opportunity, dan threats. Ya, bagian A, strength atau kekuatan internal. Di sini Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang besar yang dapat menjadi pasar potensial bagi pemasaran internet yang diperkirakan memiliki jumlah penduduk yang sangat besar di tahun 2050. Berdasarkan data dari Global Information Technology Report 2008-2009, frekuensi akses internet oleh anak usia sekolah masih sangat rendah. Indonesia menduduki peringkat ke-58 dengan nilai indeks sebesar 3,62, masih kalah dari Malaysia yang sudah mencapai ranking ke-40. Weakness atau kelemahan internet. Dalam pengembangan desa digital, kondisi geografis Indonesia terdiri dari 5 pulau dan 6.000 pulau yang diri dengan luas dapat menjadi hambatan dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang disebabkan besarnya biaya yang dibutuhkan. Persentase penetrasi internet baru mencapai 10,5% atau sekitar 25 juta pengguna, dan jumlah warnet baru mencapai angka 7.602 dengan 70% dari jumlah seluruh pengguna internet di Indonesia masih didominasi oleh daerah Jakarta dan sekitarnya. Bagian C, opportunities atau peluang lingkungan internal. Peluang Indonesia dalam mengembangkan desa digital dapat dilihat dari arus penanaman modal asing di bidang jasa teknologi informasi, yang dimana di tahun 2004
mencapai sebesar 2,93 juta dolar dengan realisasi sebesar 2,9 juta dolar dan mengalami peningkatan di 2005 dengan nilai sebesar 16,2 juta dolar dan nilai realisasi 6,7 juta dolar. Bagian D. Risk atau ancaman lingkungan eksternal. Ancaman lingkungan eksternal dari pengembangan desa digital di Indonesia antara lain fluktuasi kurs yang dapat menyebabkan harga komponen elektronik yang sering berubah dan cenderung naik. Strategi pengembangan desa digital terbagi 5. Yang pertama, menurunkan pajak impor. Yang kedua, memperbesar porsi investasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, menerapkan e-government di tingkat desa. Yang keempat, pemberian subsidi berupa akses internet dan penyediaan komputer kepada seluruh pedesaan. Yang kelima, memperbesar akses broadband dengan teknologi kabel serat optik untuk membangun akses internet murah antar pulau dan menstabilisasi kondisi dan perekonomian dalam negeri.